Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Masuk kepada pelajaran kitab Qasasul Anbiya sampai kepada Dzikru Khabaril Maidah, serial kisah diturunkannya Al-Maidah. Apa arti Al-Maidah? Apa artinya? Hidangan. Hidangan apa maksudnya? Apa yang dihidangkan? Yang dihidangkan tentu makanan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Qasasul Anbiya, beliau membawakan, kata beliau rahimahullah, Al-Faslus Sadis, pasal yang ke-6, Dzikru Khabar Al-Maidah, pasal yang menyebutkan tentang kabar, berita tentang Al-Maidah, sebab diturunkannya Al-Maidah. Apa maksudnya? Hidangan ini maksud hidangan yang turun dari langit. Langit biasanya menurunkan hujan air, tapi pada zaman Nabi Isa alaihissalam langit tidak menurunkan hujan. Bukan hanya menurunkan air, tapi langit menurunkan makanan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke 112 sampai 115. Ini ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا. Bisa dibaca dua. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. Boleh dibaca hal tastati'u rabbak. Kalau ini hal yastati'u rabbuk, pelakunya maf'ulnya berubah. Yastati'u ini qiraah jumhur, yang ada di mushaf kita dengan ya, yastati'u. Sebagian qiraah tastati'u. Quran kita rabbuk, di sebagian qiraah rabbak. Ayunazzil alaina ma'idatan minas sama'. Idh qala al-hawariyun. Ingatlah manakala hawariyun. Hawariyun al-wali, an-nasir, pembela, penolong, sobat yang suka membela, sobat yang suka menolong. Likullin nabiyyin hawariyun wa hawariyun hadhil ummah. Nabi pernah dalam hadis yang hasan mengatakan setiap nabi itu punya hawariyun, teman-teman setia, ashab. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, hawariyun ashabun yang surun, sahabat-sahabat yang suka membela, sobat-sobat yang suka menolong, teman-teman setia. Setiap nabi itu punya teman-teman setia yang siap menolongnya, siap mati untuk menolongnya. Wa hawariyu, adapun hawariyu hadhil ummah, adapun hawariyunnya umat ini siapa? Ada yang tahu? Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Hawariyunnya umat ini adalah Az-Zubair ibn al-Awwam
radhiyallahu ta'ala anhu. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. Ingatlah ketika Hawariyun, teman-temannya Isa alaihissalam, sobat-sobatnya, para sahabatnya Isa alaihi salatu wassalam, mereka berucap kepada Isa alaihissalam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Apakah Tuhanmu sanggup? Apakah Tuhanmu mampu menurunkan untuk kami apa yang diturunkan yang mereka pinta? Ma'idah, hidangan, makanan minas sama, yang makanan itu turun dari atas langit ke muka bumi. Hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu mampu? Apakah sesembahanmu sanggup? Apakah Allah sanggup menurunkan hujan berupa makanan, wahai Isa alaihissalam? Kenapa mereka meminta seperti ini? Sebelum kita sebutkan sejarahnya, kita sebutkan dulu nasihat Isa alaihissalam. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Maka Isa alaihissalam mengatakan, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika benar-benar kalian adalah orang-orang yang beriman, janganlah minta hal yang seperti ini. Takutlah kalian kepada Allah, jangan minta hal yang seperti ini. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalam. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Ya Isa alaihissalam, kami ingin makan. Kenapa mereka minta makanan? Karena mereka pengen makan. Berarti sebabnya apa? Lapar. Sebabnya apa? Lapar. Wa tatma'inna qulubuna, supaya hati kami pun menjadi tentram. Seperti Ibrahim. Idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya, arini, ya Allah, tampakkan, tunjukkan kepadaku ya Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana kau hidupkan sesuatu yang mati. Aku ingin lihat ya Allah. Qala awalam tu'min. Allah katakan kepada Ibrahim, memangnya engkau belum beriman? Memangnya kau belum mantap keimananmu? Qala bala, kata Ibrahim alaihissalam, tentu ya Allah, aku beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi supaya hatiku nyaman ya Allah. Jadi namanya apa? Penambahan keimanan. Minta agar keimanan ditambah. Maksudnya itu. Hawariyun mereka minta kepada Isa alaihissalam, ya Isa alaihissalam, hal yastati'u rabbuka ayunazila alaina ma'idatan minas sama. Hai Isa alaihissalam, sanggupkah Tuhanmu mendatangkan sesuatu berupa hujan, tapi hujannya hujan makanan? Sanggup? Nabi Isa alaihissalam qala taqullah, jangan kalian minta hal yang seperti itu. Takutlah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Qalu nuridu an na'kula minha. Kemudian mereka sebutkan, ya Isa alaihissalam, kami lapar dan kami ingin memakan dari apa yang Allah turunkan kepada kami berupa makanan, jika memang Dia menurunkan makanan untuk kami. Lihat ya, sahabat Nabi Isa apa? Lapar. Sebagian para sahabat, Abu Musa al-Ash'ari dan yang lain, sab'ata ghazawat na'kulu jarad, 7 peperangan kami makan jarad,
kami makan belalang, kami makan daun-daun yang biasa dimakan oleh unta. Sampai salah seorang di antara kami kalau buang air besar, maaf, keras seperti layaknya batu. Saking susahnya medan peperangan, kondisi, keadaan ketika itu. Padang pasir, terjal. Tidaklah mereka mendapati suatu makanan kecuali daun yang mereka ulek dengan batu, yang mereka campur dengan sedikit air, kemudian mereka makan. Subhanallah, Hawariyun, para sahabat-sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam kelaparan. Karena itu kalau antum dapati ada makanan, stok makanan berlebih, puji Allah, alhamdulillah, bisa pilah dan pilih makanan. Wa na'lam an qad sadaqtana, dan engkau tahu wahai Isa alaihissalam bahwasanya kami telah membenarkan risalahmu. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan menjadi saksi pada hari kiamat akan benarnya risalahmu. Sekarang kenapa mereka minta? Mereka minta makanan. Di sini saya bawakan kitab Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Maidah. Sebetulnya dalam kitab Qasasul Anbiya disebutkan juga, tapi nggak apa-apa kita baca dari sini. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, dzikru akhbari ruwiyat 'ani salafi fi nuzulil maidati 'ala al-hawariyin. Pasal yang menyebutkan tentang khobar-khobar yang diriwayatkan dari kaum salaf perihal turunnya makanan, hidangan yang siap disantap dari atas langit 'alal hawariyin, untuk mereka para sahabat-sahabatnya Isa alaihissalam. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Al-Qasim qala haddathana Al-Husain qala haddathani Hajjaj an Laith an Uqail an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berarti beritanya berasal dari Ibnu Abbas. Annahu kan yuhaddithu an Isa bin Maryam, bahwasanya beliau pernah bercerita tentang Isa putra Maryam. Annahu qala li Bani Israil, bahwasanya beliau pernah berpidato di hadapan Bani Israel, hal lakum an tasumu lillahi 30 yawman, maukah kalian puasa 30 hari lillahi ta'ala? Lihat ya, puasa. Nabi Isa puasa dan memerintahkan kaumnya untuk berpuasa. Berapa lama? 30 yauman, 30 hari. Nabi Musa berpuasa, puasa 30 yauman, sama 30 hari. Fa'atammahullah, akan tapi Allah sempurnakan menjadi 40 yauman, 40 hari. Nabi Musa juga puasa, Nabi Isa puasa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, aku wajibkan untukmu berpuasa seperti orang terdahulu pun aku wajibkan berpuasa 30 yauman. Tsumma tas'aluhu fayu'tikum ma sa'altum, kalau kalian berpuasa 30 hari, kemudian kalian nanti setelah puasa sempurna 30 hari, kau pinta kepada Tuhanmu, pasti kau akan mendapatkan sesuatu apa yang kalian pinta. Fa inna ajrul 'amil 'ala man 'amilalah, sesungguhnya balasan bagi mereka orang yang beramal adalah orang yang mau beramal ikhlas untuk Allah Subhanahu. Fa fa'alu, mereka pun pada akhirnya berpuasa. Thumma qalu, kemudian mereka berucap, ya muallimal khair, wahai muallimal khair, wahai orang yang mengajarkan kebaikan. Ini sebutan Nabi Isa alaihissalam berdasarkan ucapan Isa ketika bayi alaihissalam. Qala inni
abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi, dan aku mendapatkan kitab. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dan aku dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang membawa berkah dimanapun aku berada. Di mana letak keberkahan Isa alaihissalam? Nih, muallimul khair, orang yang suka mengajarkan kebaikan-kebaikan. Qulta lana, wahai orang yang mengajarkan kebaikan kepada kami, Isa alaihissalam, bukankah anda pernah berucap kepada kami, inna ajral amil ala man amila lahu wa amartana an nasuma 30 yawman fafa'alna. Bukankah kau pernah mengatakan kepada kami, sungguh pahala orang yang beramal adalah pahala bagi mereka orang yang ikhlas beramal untuk Allah, dan kau perintahkan kepada kami untuk puasa 30 hari. Fafa'alna, kami sudah melakukannya. Walam nakum na'mal li ahadin 30 yawman ila at'amana hina nafruq ta'aman. Nah, di sini letaknya. Tidaklah kami beramal untuk salah seorang di antara kami selama 30 hari kami berpuasa, kecuali kami mendapatkan makan ketika selesai. Maksudnya pagi mereka berpuasa, selepas daripada waktunya mereka berbuka. Falyastati'u rabbuk ayunazzila 'alaina ma'idatan minas sama. Sanggupkah Tuhanmu mendatangkan kepada kami makanan? Jadi ini sebabnya mereka kelaparan, mereka berpuasa, dan kadang mereka mendapatkan sesuatu untuk berbuka dengan jumlah yang sangat minim, karena keadaan mereka yang sangat fakir, keadaan mereka yang sangat miskin. Puasa dengan tidak puasa sama. Hawariyun, sahabat-sahabat Isa alaihissalam, kan itu mereka minta makanan. Hal yastati'u rabbuk ayunazzila 'alaina ma'idatan minas sama. Sanggupkah Allah turunkan untuk kami makanan dari atas langit? Qala Isa, ittaqullah in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Qalu nuridu an na'kula minha. Kemudian mereka sebutkan alasannya, duhai Isa alaihissalam, sesungguhnya kami ingin makan, kami kelaparan, dan kami ingin makan dari hidangan tersebut. Wa tatma'inna qulubuna, yang dengan demikian hati kami pun menjadi tentram. Apa yang kami panjatkan didengar, bahkan dikabulkan. Wa na'lama an qad saddaqtana, dan engkau sudah tahu dan kami pun mengetahui sebagaimana engkau mengetahui. Qad sadaqtana, engkau itu benar, engkau adalah seorang yang jujur, dan kami percaya kepada engkau. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan menjadi para saksi nanti pada hari kiamat akan kebenaran risalahmu. Kemudian Allah lanjutkan kisah tersebut. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Maka Nabi Isa alaihissalam pun berucap kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Duhai Allah Tuhan kami, turunkan untuk kami ma'idah, hidangan, makanan, minas sama, dari langitmu ya Allah. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink, dan kami akan jadikan
Hari diturunkannya Maidah tersebut adalah hari Id, hari yang kami rayakan orang-orang sebelum kami dan orang-orang setelah kami. Wa ayatan mink, dan kami jadikan sebagai perayaan yang menunjukkan akan kebesaran dirimu ya Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Maka Isa alaihissalam meminta dengan asma'nya, berikanlah kami rizki ya Allah berupa makanan. Wa anta khairur raziqin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum. Qala Allah inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum. Allah berfirman kepada Isa alaihissalam, sungguh aku akan turunkan kepada kalian, tapi siapa yang kufur setelah ini, siapa yang kufur di antara kalian setelah peristiwa ini, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahada minal alamin. Aku akan berikan hukuman di mana hukuman ini belum pernah aku berikan kepada seorang pun sebelum umatmu. Ini ancaman yang sangat dahsyat. Qala, maka disebutkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, fa aqbalatil malaikatu, para malaikat pun turun, tatiru bimaidatin minas sama, berterbangan di atas langit dengan membawa nampan-nampan berupa makanan. Alaiha sab'atu ahwat wa sab'atu arghafah. Masing-masing malaikat tersebut membawa 7 daripada hati ikan dan juga roti. Hatta wadu'atha baina aydihim, kemudian mereka letakkan di hadapan para hawariyun. Nampan turun, bayangkan suatu hal yang sangat menakjubkan. Makanan turun dari langit. Fa'akala minha akhirun nas kama akala minha awaluhum. Seluruh para sahabat Isa semuanya makan dari pertama sampai akhir, kebagian semuanya. Kadza rawahu Ibnu Jarir, demikianlah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsir At-Tabari. Wa rawahu Ibnu Abi Hatim an Yunus bin Abdul A'la an Ibnu Wahab an al-Laits an Uqil an Ibn Shihab qala kana Ibnu Abbas yuhadditsu fa dzakara nahwa. Demikian riwayat dari Ibnu Shihab dari Ibnu Abbas, beliau pernah menafsirkan ayat ini dengan membawa kisah tersebut. Kemudian beliau panjang lebar di sini. Ada riwayat-riwayat yang lemah, ada juga riwayat-riwayat yang hasan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Di antaranya di sini kurang lebih sama ya, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, demikian pula dalam kitab Qasasul Anbiya, sama saja. Kata beliau, kita baca ke Qasasul Anbiya. Wa madmun dzalika anna Isa alaihi salam amara al-hawariyin bi siyami 30 yawman. Sama kisahnya, singkatnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam memerintahkan mereka untuk berpuasa 30 hari. Ketika mereka menyempurnakan puasa 30 hari, ternyata mereka minta sesuatu yang disebutkan dalam surat Al-Maidah. Mereka minta diturunkan makanan. Falama lam yaqla'u an dzalik, ketika mereka meminta makanan, Nabi Isa mengingatkan, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya. Mereka tetap mengatakan, qalu inna nuridu an na'kula minha wa natma'inna qulubuna. Hai Isa alaihissalam, kami pengen makan, kami lapar.
Dan dengan peristiwa ini kami akan menjadikan orang-orang yang mantap hatinya terhadap keimanan. Berikan apa yang kami inginkan. Kami ingin diturunkan makanan. Falamma lam yaqla'u an dzalika qama ila musalla. Maka Nabi Isa alaihissalam pun mencari tempat untuk sholat. Lihat ya, setiap para nabi punya problem sholat. Nabi Saleh dipinta apa? Dipinta untuk mengeluarkan unta dari batu besar dengan sifat-sifat yang aneh lagi unik, dan ternyata dikabulkan oleh Saleh alaihissalam. Dan ketika Saleh alaihissalam mengabulkan apa yang mereka inginkan, unta yang aneh, apa yang dilakukan oleh Saleh alaihissalam? Salat 2 rakaat. Nabi Isa alaihissalam dipinta untuk diturunkan hidangan dari atas langit. Apa yang beliau lakukan? Salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kepada diriku dengan 2 amalan. Sabar menghadapi masalah dan perbanyak salatmu. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'im. Malaikat-malaikat pun memanggil Zakaria, mengabulkan doanya. Sedang apa Zakaria? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria sedang salat di mihrabnya. Pengabulan doa dengan apa? Dengan as-salah. Nabi Isa pun mendatangi musallahnya, walaysa mashan min syi'r wa wasfa dzalika qadamai wa atraqa ra'sa wa asbala 'ainai bil buka. Beliau ketika salat enggak pernah megang rambut sedikit pun, khusyuk, tertunduk, kepalanya ditundukkan, kedua matanya berkaca-kaca. Pada akhirnya tumpahlah air mata beliau. Wa tadarru'u ila Allah, tunduk beliau kepada Allah. Fid du'a, di dalam meminta. Was-su'al, ketika bermunajat. An yujabu ila ma talabu, meminta kepada Allah agar Allah mengabulkan apa yang diinginkan oleh umatnya itu. Fa anzalallahu ta'ala al-ma'idata minas sama' wan nas yanzuruna ilaiha. Maka pada akhirnya Allah pun turunkan hidangan dari atas langit dan manusia menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tanhadiru baina ghamamatain, sifat turunnya di antara apa namanya, makanan-makanan tersebut turun di antara 2 awan. Jadi datang awan 2, kemudian turun makanan demi makanan. Wa ja'alat tadnu qalilan qalilan, makanan itu enggak langsung gedebuk jatuh, tapi pelan-pelan terbangnya. Wa kullama janat sa'ala Isa rabbahu azza wa jalla ay yaj'alaha rahmatan la niqmatan wa yaj'alaha barakatan wa salamatan. Ketika semakin dekat Nabi Isa kembali minta sama Allah, ya Allah, semoga ini rahmat bukan azab. Ya Allah, jadikan apa yang kau turunkan adalah berkah dan keselamatan. Terus minta, ya Allah, nikmat bukan ni'mah. Beda ya, ni'mah ain, niqmah qaf, maknanya bertolak belakang. Kalau ni'mah nikmat, kalau niqmah itu petaka. Ya Allah, jadikan ini merupakan karunia bukan petaka. Ya Allah, jadikan ini sesuatu yang menyelamatkan dan memberikan berkah untuk kami. Falam tazal tadnu hatta istaqarrat baina yaday Isa alaihissalam wa hiya mughattahu bimindil. Ternyata hidangan tersebut turun dalam keadaan hidangan tersebut ada sesuatu yang menutupinya, semacam sapu tangan. Faqama Isa yakshifu anha wa huwa yaqul, maka dibukalah sesuatu yang menutupinya seraya mengucapkan bismillah khairi raziqin, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pemberi rizki. Fa idza 'alaiha sab'atu minal hitan wa sab'atu arghafah, ternyata di situ ada 7 ikannya, semacam ikan, ada 7 lauknya ikan,
kemudian ada 7 di situ roti. Wa qala wa khal, ada yang mengatakan ada juga semacam kuahnya, cuka. Yuqala ruman wa thamar, ada yang mengatakan juga ada buah-buahannya, delima. Walah raihatun azimatun jiddan, dan aromanya semerbak sekali, membuat selera orang untuk memakannya. Qala Allahu, kenapa hal itu terjadi? Allah cuma mengucapkan kuni fakanat, kun, jadi turun. Tsumma amarahum bil akli minha faqalu la na'kul hatta ta'kul. Kemudian Nabi Isa alaihissalam memerintahkan Hawariyun, ayo makan. Ternyata mereka enggak berani makan, khawatir. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, wahai muallimal khair, pengajar kebaikan, kami tidak akan makan sampai Anda makan. Faqala innakumul ladzi ibtada'tum as-su'alu laha. Kalian yang meminta, maka kalian yang pertama kali makan. Nih, apa yang kalian minta didatangkan oleh Allah. Fa'abau, tapi mereka tetap enggak berani. Ayaqulu minha ibtidaan, mereka enggak berani makan lebih dahulu, melebihi atau ketimbang nabinya. Mereka enggak berani mengawali makan. Fa'amara al-fuqara wal mahawij wal marda wa zimni wa kanu qariban min 1300 fa'aqalu minha fayabri fabara'a kulla man bihi ahah aw afah aw marad aw muzmin fanadima an-nas ala tarkil akli minha lima ra'au min islahi hali ulaik. Ini para sahabatnya nggak mau makan ceritanya. Ketika para sahabat yang nggak mau makan, maka Nabi Isa alaihissalam memerintahkan orang-orang fakir mencari orang-orang fakir, mencari orang-orang yang miskin, mencari orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah. Dipanggil, kumpulkan semuanya, dikumpulkan orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang tidak memiliki sedikit pun daripada makanan, semua didatangkan. Sampai ketika itu berjumlah 300.000 manusia, atau 1300, 1300, afwan, 1300. Fa'akalu minha, yang miskin makan, yang sakit makan, yang penyakitan makan, yang lemah juga makan. Semuanya makan daripada makanan tersebut, hidangan tersebut. Ketika mereka selesai makan daripada makanan yang turun dari langit, maka yang sakit sembuh, yang miskin jadi ngerasa cukup, yang lemah menjadi kuat, yang tadi ada sesuatu dalam tubuhnya hilang seketika, yang asam urat hilang, yang boyoan hilang, berbagai macam penyakit hilang. Apa obatnya? Hidangan dari langit. Masya Allah, nikmat. Ternyata 1300 orang makan, Hawariyun gak kebagian. Hawariyun gak kebagian. Ketika itu mereka menyesal, aduh, coba kita duluan tadi ya. Ini ya, ittiba'ur rasul itu barokah. Ketika mereka makan, selesai makan langsung seger-seger semua. Yang tadi bawa tongkat dibuang, tongkatnya nggak pakai tongkat lagi, sudah nggak perlu tongkat lagi. Apa sebabnya? Kuat sudah fisiknya. Yang sakit nggak berdaya sembuh seketika, makanan dari langit. Thumma qila inna kanat tanzilu kulla yawmin marrah fa yaqulu nas minha wa yaqulu akhiruhum kama yaqulu awwaluhum hatta qila inna kana yaqulu minha nahwa 7,000. Kemudian turun keesokan harinya, yang kemarin nggak makan, yang kemarin tidak makan. Kemudian turun keesokan harinya, ketika turun yang pertama sampai yang akhir semuanya makan. Kata beliau rahimahullahu taala, jumlahnya sekarang 7,000, 7.000 manusia makan hidangan dari atas langit. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya ketika makanan tersebut turun, maka ada syariat baru. Syariat barunya yaitu bahwasanya yang boleh makan adalah yang miskin, yang lemah, yang kaya nggak boleh. Fitnah, ujian. Setelah itu orang-orang kaya bikin apa namanya, bikin sesuatu yang membuat manusia syak, menjadi manusia ragu karenanya. Mereka menghembuskan itu cuma cerita dongeng, nggak benar sebetulnya itu. Orang-orang munafik menghembuskan berita dusta sampai pada akhirnya
Orang-orang munafik mendatangi Isa alaihissalam, apa benar memang Allah yang nurunkan itu? Jangan-jangan cuma trik, cuma sulap saja. Nabi Isa pun marah, murka karenanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu bahwasanya Allah akan memberikan hukuman buat mereka dengan hukuman yang tidak pernah Allah berikan kepada orang sebelum mereka. Ketika sore wajah-wajah mereka masih bagus. Ketika besok subuh para pendusta wahyu Isa alaihissalam, wahyu yang turun kepada Isa alaihissalam, ketika paginya wajah mereka berubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi yang kerjaan mereka ngorek-ngorek makanan di gereja-gereja yang ada di Damaskus. Na'udzubillah. Apa sebabnya? Disebabkan karena mendustakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekilas tentang Al-Ma'idah. Sebab turunnya karena mereka lapar. Jelas kenapa mereka lapar? 30 hari berpuasa. Ketika mereka berbuka, mereka mendapati makanan yang sangat minim sekali. Puasa dengan tidak puasa sama, nggak ada makanan. Karena itu ketika genap 30 hari mereka minta kepada Isa alaihissalam agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan makanan. Tadi di awal saya sebutkan hal yastati'u rabbuka. Ada qiraah yang lain hal tastati'u rabbaka. Boleh dibaca dua-duanya, maknanya sama saja. Akan tapi ada makna di situ. Yastati'u rabbuka. Apakah Tuhanmu mampu? Apakah Tuhanmu mampu? Kalau hal tastati'u rabbaka, apakah kau mampu? Rabbaka, meminta kepada Tuhanmu, itu maknanya. An yunazzila alaina ma'idatan minas sama, agar Allah dia turunkan makanan buat kita dari atas langit. Jadi maknanya sama saja. Apakah kau sanggup meminta kepada Allah agar Allah turunkan makanan buat kita? Itu kalau hal tastati'u rabbaka. Kalau yastati'u rabbuka, apakah Allah mampu menurunkan untuk kita berupa makanan? Kita lapar sekali. Jadi maknanya sama saja. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.